Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ranidia Pratiwi, mahasiswi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu dosen Vini Carolina M.A.T. Sol selaku dosen pengampu statistika pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali tugas ke-13, di mana saya akan menghitung uji independent t-test dan menentukan nilai efek size coherence D. Nah, independent t-test ini sebelumnya kita sudah menghitung independent t-test, hanya saja kita belum mencapai perhitungan menentukan nilai efek size-nya. Nah, sekarang kita menghitung kembali uji independent t-test dengan menentukan nilai efek size-nya. Nah, di sini saya sudah menentukan judul, rumusan masalah, hipotesis, dan jenis eksperimen, di mana judulnya yang pertama analisis efektivitas model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMANX. Nah, kelas eksperimennya pretest perlakuan dengan PJBL atau post-test, kelas kontrol protest atau konvensional atau post-test. Rumusan masalah nomor 1, apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar biologi peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMANX? Nomor 2, apakah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMANX? 3, apakah terdapat perbedaan hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMANX yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional? Hipotesis HA, ada perbedaan hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMANX antara model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan model pembelajaran konvensional. HO, tidak ada perbedaan hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMANX antara model pembelajaran Project Based Learning PJBL dan model pembelajaran konvensional. Nah, untuk jenis eksperimen kita menggunakan quasi eksperimen atau pretest post-test, eksperimen atau kelas kontrol desain. Nah, quasi eksperimen, pretest, dan post-test di sini dengan kelompok eksperimen dan kelas kontrol adalah salah satu desain penelitian yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu perlakuan atau treatment. Dalam desain ini, kelompok eksperimen menerima perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak menerima perlakuan, dan pengukuran dilakukan sebelum pretest dan setelah post-test perlakuan diberikan. Nah, di sini saya membuat sebuah bagan di mana keterangannya yang pertama KE adalah kelompok eksperimen, sedangkan KK adalah kelompok kontrol. Untuk KE di sini untuk 01 dan 02, di mana kelas eksperimen di sini yang pertama pengukuran awal sebelum model pembelajaran PJBL diberikan atau pretest, itu kelompok eksperimen. Sedangkan untuk yang 02 itu pengukuran akhir sesudah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL diberikan pretest kelompok eksperimen. Nah, terus yang 03. Nah, 03 di sini pengukuran awal sebelum model pembelajaran konvensional diberikan atau kelompok kontrol. Sedangkan 04 pengukuran akhir sesudah model pembelajaran konvensional diberikan. Nah, sedangkan X-nya di sini perlakuan atau treatment yang diberikan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMANX. Nah, ini yang pretest dan post-test. Ini maaf saya salah tulis. Ini post-test, terus yang ini post-test. Nah, kita langsung saja menghitung uji independent t-test. Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS.
Nah, kita langsung saja menghitung uji dependency test dan juga exercise-nya. Saya nggak ada data, kita klik file open, kita klik data. Nah, di sini mengconvert dimana dari Excel ke SPSS. Kita tunggu, kemudian kita klik OK. Tadi F1 dan F2 kita ubah di variable view-nya, misalnya di sini hasil belajar siswa. Terus untuk F2-nya ini kelompok. Nah, untuk value-nya kita ubah dulu karena ada 4 kelompok, misalnya ini pretest konvensional, terus yang 02 post-test konvensional, terus yang ketiga pretest pembelajaran berbasis learning, jadi PGBL aja disingkat ya. Terus yang keempat post-test PGBL. Oke. Nah, sebelumnya ini udah berubah ya, belajar siswa dengan kelompok. Ini kelompoknya udah saya buat 1 sampai 4. Ini subjeknya 30 per 1 kelompok. Kita langsung aja, sebelumnya kita menghitung independent test dulu nih ya. Tujuannya sebelumnya kan kita udah pernah nih ngitung independent test, karena hanya saja sebelumnya itu belum mencapai perhitungan menentukan nilai exercise. Nah, sekarang kita menghitung kembali uji independent test, hanya saja kita menentukan nilai exercise-nya. Sebelumnya kita menghitung uji normalitas terlebih dahulu supaya mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive, kemudian klik explore hasil belajar siswa dan kelompok. Kita masukkan ke dependent list maupun factor list. Kita klik plots, kita klik normality, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu sebentar outputnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada analisa deskriptif. Nah, di tabel ini ya, di mana di hasil belajar siswa pretest konvensional maupun pretest PGBL, baik itu post-test PGBL dan post-test konvensional, di deskripsi ini kita bisa melihat ada nilai min, median, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, rank, dan lain sebagainya. Nantinya analisa deskripsi ini supaya kita mengetahui exercise-nya juga sebagai menarik kesimpulan. Nanti kita butuh untuk uji analisis datanya. Kita fokus di tes normality. Nah, untuk yang pretest konvensional, hasil belajar siswa di sini kita melihat Shapiro-Wilks karena subjeknya kurang dari 50. Nilai signifikasinya 0,448. Jadi data tersebut berdistribusi normal. Kenapa? Karena lebih dari 0,05. Terus untuk yang post-test konvensional, nilai signifikasinya 0,620. Terus untuk hasil belajar siswa yang pretest PGBL, ini nilai signifikasinya 0,596. Itu juga lebih dari 0,05. Jadi ketiga data ini berdistribusi normal. Untuk yang pretest post-test yang PGBL, untuk Shapiro-Wilks yang signifikasinya 0,014 itu lebih tinggi dari 0,05. Jadi keempat data tersebut ini berdistribusi normal. Nah, karena datanya sudah berdistribusi normal, setelah kita menghitung uji normalitas, kita langsung saja untuk melihat keempat data ini untuk menguji homogenitas, untuk melihat apakah kedua kelompok ini, baik kelompok eksperimen maupun kontrol, datanya sudah tersebar secara homogen. Nah, untuk uji homogenitas, pertama kita klik analyze, kemudian kita klik comparison means, kemudian kita klik one way ANOVA, kemudian kita masukkan di dependent list hasil belajar siswa dan kelompoknya di faktor.
kemudian kita klik option, kemudian kita klik homogenitas of variable test. Nah, jika udah kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu tabelnya. Nah, di sini untuk nilai homogenitasnya based on mean, untuk nilai signifikasinya 0,711 dan based on mediannya untuk nilai signifikasinya 0,820. Ini semuanya lebih dari 0,05, maka ini homogen ya. Terus yang ketiga juga 0,820, ini syarat untuk homogen. Terus yang based on mean-nya yang terakhir 0,768. Jadi keempat data ini termasuk dengan homogen. Kita langsung saja melihat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kita di sini kan ada 3, di mana yang pertama, apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar biologi peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA NX. Nah, untuk menjawabnya, di mana masalah nomor 1 ini kita membutuhkan uji per sampel t-test terlebih dahulu, di mana per sampel t-test di sini kita kembali ke SPSS. Nah, tapi kita harus membuat perhitungan ke samping. Saya mau ambil data dulu, kita buka SPSS yang terbaru ya. Nah, kita menghitung kembali, di mana saya ini pakai data yang ke samping. Tadi kan kita pakai data yang kedua ini kan, terus saya rencana mau pakai data menyamping supaya mempermudah kita dalam perhitungan menganalisis data. Kita klik file, kemudian klik open, klik data, Excel. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, untuk variabel t-nya kita ubah dulu. Misalnya tadi yang F1 itu kan nilai pretest ya. Kita tulis di sini post test dengan spasi, post test konvensional, pretest dan post test. Jadi dulu tadi ya, terus yang ini post test. Terus yang F3-nya kita tulis pretest PJBL. Terus yang ini post test PJBL. Nah, untuk memasukkan data sementara, karena tadi sebelumnya itu kan data kita menurun, nah itu untuk menghitung independent sample t-test. Nah, kita meletakkan datanya itu dalam SIPSS itu bagaimana data itu akan kita analisis. Nah, analisis ini karena kita ini mencari yang masalah pertama tadi. Di rumusan masalah pertama tadi yaitu perbedaan pretest post test pada kelompok. Nah, kita butuh data yang menyamping seperti ini supaya kita bisa menghitung sampel t-test. Nah, untuk menghitung sampel t-test kita langsung aja klik analyze, kemudian klik comparison means, kemudian kita klik one line alpha. Nah, di sini ini udah tadi ya di option ya. Ini untuk homogen, maaf. Kita menghitung lagi di mana untuk sampel t-test karena datanya sudah menyamping, kita langsung aja klik analyze, kemudian kita klik comparison mean, kemudian kita pilih yang parent sampel t-test untuk menghitung sampel t-test. Nah, kita masukkan variabel pertama yang pretest, kemudian yang post testnya di variabel kedua. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Untuk pretest konvensional kita udah keluar, untuk nilai min-nya 67,27, sedangkan untuk N-nya di sini 30. Sedangkan untuk yang post test itu 67,77. Ini ada peningkatan cuman sedikit sekali ya. Nah, untuk sedikit di sini kita bisa melihat di bawahnya basic totalnya. Nah, kita ke bawah kan. Nah, untuk standar signifikasinya untuk parent sample t-test untuk kelompok kontrol, ini ternyata pembelajaran konvensional itu tidak terlalu berpengaruh karena dalam meningkatkan hasil belajar sis biologi tadi. Nah, kita lihat di sini, kita langsung ke prestasi hasil. Nah, baik, di sini saya mau copy dulu tabelnya. Nah, kita copy. Ini juga kita copy, kemudian kita klik paste. Bisa dikecilkan nggak? Nah, kita kecilkan dulu. Kita kecilkan dulu tabelnya. Nah, ini yang udah saya copy tadi tabelnya.
untuk interpretasi hasil, uji normalitas, dan uji homogenitas. Nah, di sini uji pilot melihat pengaruh model pembelajaran pada masing-masing kelompok model konvensional yaitu kelompok kontrol. Tadi kan kita menjawab rumusan masalah yang nomor 1, apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar biologi peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA X. Nah, di sini kita udah mengcopy pilot sampel t-test, sampel statistik untuk pretest konvensional untuk standar deviasi minnya 67,27 dan post-test konvensional 67,77. Nah, untuk pilot sampel testnya untuk nilai signifikasi two-tailsnya 0,45. Jadi berdasarkan hasil pilot sampel dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi two-tails sebesar 0,45. Maka hipotesisnya HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian ada perbedaan secara signifikan pada pretest dengan model pembelajaran konvensional dengan nilai minnya 67,27, pretest konvensional minnya 67,77 yang ini ya. Nah, berdasarkan hasil di atas, maka dapat menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu penggunaan model pembelajaran konvensional tidak berpengaruh terhadap hasil belajar biologi peserta didik kelas 12 MIPA SMA NX. Nah, jadi ini kita sudah menjawab rumusan masalah yang pertama. Kita langsung ke rumusan masalah yang kedua, di mana nomor 2, apakah model pembelajaran project based learning atau PGBL berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA X. Nah, di mana kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, untuk yang ini tadi kan udah saya hitung. Nah, kita jadi menghitung PGBL. Nah, di mana kita melanjutkan kembali karena tadi kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1, kita menjawab yang nomor 2. Rumusan masalahnya, apakah model pembelajaran PGBL, Project Based Learning, berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA X. Nah, kita langsung saja balik lagi ke SPSS, caranya masih sama. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih Pilot Sample T-Test. Nah, ini tadi kita kembalikan dulu, kita remove, kemudian kita masukkan pretest PGBL dan post-test PGBL, kemudian kita klik OK. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, kita menentukan pilot sampel statistik. Nah, untuk pretest PGBL nilai minnya 68,33, sedangkan post-test PGBL nilai minnya 71,17. Nah, jadi metode pembelajaran based learning PGBL ini hasil dari pretestnya untuk nilai signifikasinya dilihat dari kita kembali keluar lagi, kita copy dulu dan kita pindahkan ke sini ya, tabel yang kedua. Nah, di sini ini untuk rumusan masalah yang kedua ya. Oke, kita besarkan dulu. Kita lihat nilai signifikasi 0,137. Kita copy lagi untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Ini besar dulu. Kita lupa ya. Edit dulu wordnya, ntar saya kasih kesimpulan. Jadi kita sudah menjawab rumusan masalah yang pertama. Untuk rumusan masalah yang kedua, dimana apakah model pembelajaran Project Based Learning PGBL berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA X. Nah, tadi kita sudah menghitung di outputnya. Nah, kita sudah mendapatkan tabel pilot sampel t-test untuk yang pretest PGBL dan post-test. Saya sudah salin di Word, kemudian saya membuat interpretasi hasil. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua, berdasarkan hasil pilot sampel pada kelompok eksperimen dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi two-tailsnya sebesar 0,137. Jadi, maka HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian, ada perbedaan secara signifikan pada pretest dengan model pembelajaran PGBL dengan nilai minnya 68,33 yang ini dan post-testnya 71,17 untuk post-test pembelajaran based learning.
untuk nilai minnya. Nah, berdasarkan hasil di atas, maka dapat menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu model pembelajaran project based learning berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA NX. Nah, untuk melihat perbedaan hasil belajar biologi peserta didik antara yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran PJBL atau pembelajaran based learning, nah kita akan menghitung menggunakan independent sample, independent t-test. Nah, di mana yang nomor 3 itu kan melihat perbedaan, dan berarti kita langsung saja, ini berarti interpretasi hasil untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Nah, dimana kita langsung saja balik lagi ke SPSS dengan menggunakan data yang tadi. Ini kan udah, jadi menggunakan ini hasil belajar menggunakan yang kelompok, menggunakan data yang ditulis secara turun kembali, dimana pertama langkah-langkahnya independent t-test, yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik comparison means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Nah, untuk melihat perbedaan apakah dari dua kelompok yang independen dari hasil belajar, kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, ya jadi kita pakai independent sample t-test. Jadi melihat variabel kita dimasukkan ke hasil belajar siswa, kemudian yang kelompok kita masukkan ke geropong variabel, kemudian kita klik difference group, kemudian kita lihat hasil belajar apakah ada perbedaan gitu dengan memakai konvensional maupun memakai PJBL. Maka kita menggunakan nilai post test, dan logikanya kita ingin melihat perbedaan hasil belajar yang sudah diajari atau dilakukan di treatment dengan konvensional dengan PJBL tadi, maka itu kita membutuhkan nilai post test. Nah, nilai post test itu kan kembali kita ke sini dulu, ini kita okekan dulu, kita ke variable view. Nah, di sini kita kan bisa melihat, nah, dua post testnya. Untuk yang bisa kita langsung saja tadi ke, balik lagi ke sini tadi ke comparison mean, kemudian ke independent sample t-test. Balik lagi ke sini, kemudian kita ke kelompok, group variabel, kita melihat tadi yang nomor 2 ya, berarti dengan yang nomor 4, perbedaan yang PJBL sama yang konvensional. Nah, kemudian kita tidak perlu lagi menginput data sendiri, kita bisa pakai data ini tapi kita fokus di pengkodeannya saja. Tadi kan untuk kelompoknya 1-4 kita masukkan post test ini kedua-duanya dari yang konvensional maupun yang PJBL. Untuk menghitung post test kelas kontrol keempat itu post test kelas eksperimen, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini langsung muncul di sini untuk post test konvensional dan post test PJBL. Nah, dimana kita udah bisa lihat statistiknya. Kalau kita lihat rata-rata post test konvensional itu nilai minnya 67,77, sementara yang post test PJBL-nya 71,17. Secara deskriptif kita bisa lihat bahwa post test di sini memakai metode PJBL yang lebih tinggi hasilnya daripada yang konvensional. Jadi bagaimana dengan nilai signifikasinya bisa kita lihat di bawah. Nah, untuk yang di bawah nilai signifikasinya 0,114 dan 0,117, maka keduanya ini lebih dari 0,05, maka signifikan. Nah, kita langsung saja copy dulu di Word untuk tabelnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Ini saya edit dulu tabelnya karena ini agak panjang. Saya unduh dulu videonya. Nah, ini kadang saya kalau mau itu saya pakai tabel sendiri, kemudian saya ubah landscape supaya bisa diedit. Nah, kita melanjutkan kembali hasil interpretasi rumusan masalah yang ketiga, di mana saya udah mengeditnya. Ini saya ubah ke bukan ke menyamping supaya independent sample t-testnya itu mengecil gitu ya. Untuk melihat perbedaan hasil belajar biologi pada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran PJBL, kita akan menggunakan independent sample t-test. Nah, tadi saya sudah menghitung di mana ini untuk tabelnya, kemudian kita turun ke bawah.
Berdasarkan hasil uji independen t-test, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi tutel sebesar 0,58, maka hipotesis HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan secara signifikan pada post-test. Bentar, ini saya geser dulu. Dengan hasil belajar siswa biologi dengan model konvensional nilai minnya 67,77 dan post-test hasil belajarnya biologi dengan model PGBL minnya 71,17. Ini dilihat dari sini ya. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMAX antara dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran PGBL. Maka dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran Project Based Learning PGBL ini berpengaruh dengan peningkatan hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMAX. Nah, kita sudah menjawab 3 rumusan masalah. Tadi kan yang rumusan masalah pertama, di mana apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh pada hasil belajar biologi. Terus yang rumusan masalah kedua, apakah model pembelajaran Project Based Learning PGBL berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMAX. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar biologi peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMAX dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, kita lanjut ke exercise. Kita udah selesai menjawab rumusan masalah 1, 2, 3. Nah, untuk exercise di sini saya mengambil rumusan, mengambil literatur dari Bu Feni, uji besaran efek Cohen SD-nya. Jika hasil uji beda dua kelompok independen t-test atau Mendy-TU test menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan P0,05, maka dapat dilakukan uji besaran efek Cohen SD. Nah, di sini ada rumusnya untuk Cohen SD sama dengan M2 dikurang M1 standar deviasi. Nah, karena saya menggunakan SPSS versi 26, ini kalau menggunakan yang versi 27 ke atas bisa menghitung efek Cohen SD-nya. Nah, tapi saya menggunakan yang manual dari website. Nah, ini udah saya copy. Di sini kita melanjutkan dengan menggunakan link yang tadi, kemudian kita copy di sini. Ntar kita tunggu loading. Ntar kita copy dulu. Sudah di copy, kemudian kita sini, ini udah dibuka. Nah, dimana untuk grup pertama, untuk nilai minnya, kita masukkan nilai minnya dulu. Sini ya. Nah, untuk nilai min tadi, untuk kelompok pertama, kita masukkan dulu di sini. Kita lihat dulu di outputnya. Kita lihat ke atas. Bentar ya, agak melek ya guys aplikasinya, karena pakai wifi kayaknya. Itu lagi loading. Kita gunakan analisa deskripsinya. Ini kita lihat ke atas, ya banyak yang kita lakukan di atas ya. Nah, di sini. Nah, dimana untuk nilai minnya kita tulis saja. Untuk yang kelompok pertama kita masukkan yang ini ya. Untuk konvensional maupun yang jigsaw. Ini kita masukkan minnya 67,27, yang ini 67,77. Kita masukkan nilai min di grup pertama. Untuk yang minnya kita balik lagi, berarti yang kita pakai 67,77.
dulu kita masukkan ke sini. 67,27 tadi kan, terus balik lagi ke output. Untuk standar deviasinya kita masukkan yang konvensional dulu, yang apa namanya ini, yang konvensional, yang post test, bukan yang pretest, salah. Nah, kita turun dulu ke bawah. Ini agak nge-lag ya. Nah nih, nah kita masukkan yang 67,77, terus standar deviasi 6,15. Kita balik lagi ke sini. Terus standar deviasinya tadi kita masukkan berapa tadi, bentar, di outputnya. Agak nge-lag ya. Nah, itu standar deviasinya kita masukkan yang nih 6,151, tulis 6,151. Kemudian kita masukkan sampel size nya, kita balik lagi ke output. Itu di hasil belajar di atas ya. Karena 30 subjeknya sampel. Nah, kemudian kita masukkan grup yang kedua. Untuk rata-rata min ya, kita masukkan yang post test PGBL ya. Ntar kita balik lagi ke output. Nah, kita masukkan 71,17 dengan 71, kita masukkan satu-satu dulu ya. 71,17, terus ini balik lagi ke sini. Standar deviasinya 7,391, terus sampelnya sama ya, 30. Nah, ini supaya menghitung grup 1 dan grup kedua. Agak loading ya. Kemudian kita hitung. Dia lagi loading. Nah, ini setelah keluar hasil tadi, ini kita copy dulu, kita masukkan ke Word ya. Kita salin. Dulu. Nah, di sini exercise. Ntar lagi nge-lag ya guys. Kita paste. Nah, ini yang udah saya copy tadi. Untuk interpretasi hasil efek size Cohens D menggunakan kalkulator di website. Nah, untuk interpretasi besaran efeknya untuk grup pertama dan grup kedua diperoleh berdasarkan hasil ujian efek Cohens D-nya 0,500. Maka besaran efek antara dua kelompoknya berada di medium atau sedang ya. Kenapa bisa medium atau sedang? Karena kita melihat dari ini prestasi besaran efek. Nah, kemudian kita menghitung lagi dengan redsbiology.com Cohens D, melihat kurva kontrol maupun eksperimen. Ini udah saya buka websitenya. Nah, di sini, nah, menafsirkan ukuran efek Cohens D. Nah, dimana sangat populer dalam psikologi, interpretasi tidak mudah dan teliti, sehingga ini dapat pedoman kecil untuk menghitung kecil, sedang maupun besar. Tadi kan dilihat 0,5, berarti sedang. Selain itu, dalam banyak kasus masih dipertanyakan ada perbedaan rata-rata terstandarisasi lebih dapat diinterpretasikan. Nah, untuk membantunya di sini kita coba play. Ini udah saya ketik. Nah, untuk nilai kontrol maupun treatment ini kita tinggal copy saja. Kemudian kita pindahkan ya. Jadi ya, ini dapat lihat Cohens D, di mana kurva di sini untuk membantu penafsiran Cohens D. Visualisasi ini menawarkan representasi Cohens D yang berbeda tetap tepat visual, di mana kita melihat diperlukan untuk visualisasi standarisasi terhadap
Ini dia salah satu kurvanya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.